إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah. Amin. Wahtaraqa baitu Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma bin nar. Halaman 90 beda ya, halamannya beda. Wahtaraqa baitu Ali bin al-Husain ada? 45 berapa? Ada Ada ya? 45. Nah, bawah. Nomor 3 dari bawah. Dan terbakar rumahnya Sayyidina Ali bin Husain, jadi putranya Sayyidina Husain ini, Ali bin Husain radhiyallahu anhu bin nar, terbakar dengan api. Wa huwa sajid, di mana dia dalam keadaan bersujud. Jadi pembahasan kita melanjutkan pembahasan terakhir pada episode yang kemarin tentang bagaimana keadaan khusyuknya para orang-orang dahulu dari as-salihin, ya, orang-orang saleh, yang betul-betul menakjubkan kalau kita melihat dan mengetahui akan keadaan kekhusyuan salat mereka. Di antaranya dikatakan bahwasanya pernah rumahnya Sayyidina Ali bin Husain ini terbakar. Wa huwa sajid, dalam keadaan dia bersujud. Faja'alu yasihuna alaih, orang-orang di luar pada berteriak, neriakin rumahnya yang terbakar itu. Teriak-teriak mereka mengatakan annar ya ibn Rasulillah, wahai putra Rasulullah, ini api, ya terjadi kebakaran di rumah Anda, kata orang-orang di luar rumah. Annar ya ibn Rasulillah. Falam yarfa' ra'sa, tapi Sayyidina Ali bin Husain ini sedikit pun dia tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud. Orang-orang teriak-teriak mengatakan annar, ada api, ya, tapi dia tetap sujud, nggak mengangkat kepalanya. Falamma faragha min salatihi, nah setelah selesai dia menyelesaikan salatnya, qila lahu fi dzalika, lalu ditanya oleh orang-orang, kami sudah mengatakan ini api, ya. Ketika ditanya-tanya oleh mereka, maka beliau menjawab, alhatni anha narul ukhra, aku telah dilalaikan, telah dilupakan oleh api yang lain, katanya. Ya, jadi aku telah lupa akan api dunia ini dengan api akhir. Jadi itu yang menjadikan aku lupa, sehingga aku tidak peduli dengan api yang membakar rumah ini. Kenapa? Karena dia terlupakan oleh keadaannya yang memikirkan terhadap api akhir. Kalau kita ada seperti itu, gitu. Ada lalat hinggap aja sudah kelipet gitu. Lanjut. Silakan. Wa tarafa baiti Ali bin Husain bin Ali wa huwa sajid. Sudah, wakil bawahnya. Wakil li ba'dihim. Wakil li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma najidu min wasawis dunya faqal li anna takhlifu fi sunnati ahabbu ilayya min dhalik wa qila la akhir wakil li akhar hal tuhaddithu nafsaka fi salati bisayyi qala itu ilayya min salat hatta ahadditha nafsi bihi fiha
وجاء الشارك ف فشارك فرس الرابع Wajah asariku وجاء فسرق فسرق farasar rabi فرس الربيع bin Khaisam. بن خيثم وهو في الصلاة وجعل الناس يدعون عليه وقال الربيع لقد رأيته حين أطلقه فقالوا لو طلبته فأخذته منه وقال كانت صلاتي إلى من الفرس وهو منه في حاله. Ya. Dikatakan kepada sebagian mereka, sebagian dari salafus saleh, hal tajidu fi salatika, adakah kamu mendapati dalam salatmu ma najiduhu, apa yang kami dapati, min wasawisi dunia, dari gangguan-gangguan dunia. Jadi yang bertanya pada para sahabat di antara mereka, apakah anda juga mendapati seperti apa yang kami dapati? Kami kalau sholat ya datang gangguan-gangguan dunia. Nah, apakah anda juga demikian, katanya. Maka li an takhtalifa fiyya as-sinnatu ahabba ilayya min dzalik. Ini saya paham apa maksudnya. Wakil li akhar, ditanya juga orang lain di antara mereka, hal tuhaddisu nafsaka fi sholati bi syai'in, adakah kamu mengajak bicara dirimu di dalam sholat dengan satu hal, pembicaraan yang lain? Faqala, dia menjawab, wa hal syai'un ahabbu ilayya min sholat, kata dia, adakah yang lebih aku cintai daripada sholat? Enggak ada. Yang aku paling cintai adalah masalah sholat ini. Makanya aku nggak mungkin berbicara terhadap diriku persoalan lain, karena nggak ada yang lebih aku cintai daripada sholat ini. Artinya bahwa orang yang masih berbicara dengan dirinya saat sholat dengan berbicara yang lain, berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada sholat. Ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada sholat. Nah, tadi adakah yang lebih aku cintai? Nggak ada. Hatta udhaddisa nafsi bihi fiha. Ya, karena nggak ada yang lebih aku cintai daripada sholat, maka nggak mungkin aku berbicara pada diriku dalam sholatku ini persoalan yang lain di luar sholat. Selanjutnya, ada seorang pencuri datang. Dia mencuri faras ar-Rabi, dia mencuri kudanya ar-Rabi bin Khaisam. Ya, dia datang ke rumahnya, pencuri datang ke rumahnya Rabi bin Khaisam lalu mencuri kudanya Rabi bin Khaisam. Wa huwa fi shalah, di mana Rabi ini dalam keadaan salat. Ya, wa huwa fi shalah. Fa ja'ala an-nas yad'una alaih. Maka orang-orang kemudian mendoakan terhadap pencuri tadi. Dalam bahasa Arab itu kalau da'a lahu itu artinya mendoakan baik. Tapi kalau yad'u alaihi pakai ala itu artinya doa yang tidak baik, yang jelek. Jadi orang-orang kemudian pada mendoakan pencuri itu, mendoakan dengan doa yang jelek. Faqala Rabi, lalu Rabi sendiri berkata, yang kehilangan kudanya ini, laqad ra'aituhu hina atraqahu. Kata Rabi, aku melihat pencuri tadi di saat dia melepas, ya, di saat dia melepas kuda itu. Faqalu, kata orang-orang, lau talabtahu fa akhadtahu minhu. Kalau kamu lihat, kenapa enggak kamu minta untuk kamu ambil kuda itu? Ya. Faqala kanat salati ahabba ilayya minal faras. Dia mengatakan, salatku lebih aku cintai daripada kuda. Jadi karena asyiknya dia salat, walaupun dia melihat orang mencuri sepedanya, ya, dia tetap nggak hiraukan karena dia lebih fokus pada masalah wa huwa minhu fi hil. Nah itu kan kisah-kisah yang memang menarik
dari kisah-kisah kehidupan mereka, bagaimana kekhusyuan mereka dalam sholat. Ya. Terkait konteks tersebut barusan tentang sejarah barusan Ustaz, kira-kira apa saja Ustaz yang kita boleh membatalkan sholat selain batal kentut semisal gitu? Apa waktu kondisi gempa apa kita boleh membatalkan sholat, atau seperti tadi kebakaran? Ya, jadi hal-hal yang kira-kira membahayakan diri atau diri orang lain kita sudah boleh membatalkan. Tapi sebenarnya kalau tidak terjadi gerakan-gerakan yang hebat ya, apa yang keras, nggak sampai batal, artinya dia bisa melanjutkan. Satu contoh misalnya ya, contoh dalam sholat dia melihat ada orang buta mau nyebrang orang buta ini, tapi dia mau ketabrak misalnya. Nah, ini kan dalam rangka menyelamatkan nyawa orang, kita boleh kita langsung mengambil tangan orang buta itu ya. Kalau kira-kira gerakannya tidak sampai membatalkan sholat, bisa dia melanjutkan. Tapi ya artinya dalam rangka menolong orang, jiwa orang itu boleh sudah. Berarti tergantung kondisi. Betul. Kan muslim imam diserang. Iya, Imamnya Imam diserang. diserang. Lanjut. Wassalam. Ba'du. وصلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم. في حائط نحر له وجعلت الطير من شجرة إلى الشجرة وجعل ينظر إليها فألهاه ذلك عن سائر من صلاته فلما عرف ذلك من نفسه شق عليه وجعل ذلك القائد كله في سبيل الله لما ألهاه عن الصلاة عن صلاته. Ya, ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sholat. Ya, ada sahabat Rasulullah SAW fiha itinah lahu, di dekat tembok kurmanya, tembok kebun kurmanya. Lalu di tengah-tengah sholat ada burung terbang. Di mana burung tadi tatiru min syajaratin ila syajaratin, terbang dari satu pohon ke pohon. Wajah ada yang ilaih. Nah, sahabat ini melihat, dia menyaksikan terbangnya burung ini. Dia terbang ke sana ke situ, dia melihat. Fa'alhahu dzalika an syai'in min sholati. Akhirnya hal itu menyebabkan dia lupa, ya, ada yang menyebabkan tidak khusyuknya, melupakannya dalam sholat. Setelah dia sadar, gara-gara ini saya kemudian terlupakan atau menyebabkan saya tidak khusyuk. Syaqqa alaih, dia merasa berat betul kejadian itu memberatkan dirinya. Faja'ala dzalikal haid, maka sebagai tebusannya, maka akhirnya dia jadikan temboknya tadi kullahu, kebunnya itu, bukan hanya temboknya, kebunnya dia kemudian infakkan di jalan. Lama alhamu an salatihi, karena dianggap itu menjadi sebab dia tidak khusyuk. Kita dojo dia. Habis kan. Kayak dengan Mas Sampian itu. habis itu. Seperti ceritanya siapa? Nabi siapa itu? Lama tawarat bil hijab, ketika dia sibuk sedang merawat kudanya itu, Nabi Sulaiman ya, akhirnya menyebabkan sampai menyebabkan
lewatnya waktu asar. Akhirnya apa? Dia tinggalkan kuda-kudanya itu. Apa ayatnya? Mashan bisuki wal a'na. Ya, akhirnya dipenggal, disembelih kuda-kudanya itu. Padahal ini kuda-kuda bagus, kuda-kuda perang itu, kuda-kuda pilihan. Karena dianggap melupakan dia dari pekerjaan sholat itu tadi, akhirnya sudah dia tinggalkan semua, disembelih semua. Memang ada sebuah kaidah yang mengatakan begini kan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan ganti kepada dia yang lebih baik. Itu sahabat-sahabat Nabi itu kan ketika berhijrah banyak yang mereka tinggalkan kan, karena Allah, karena ajakan Rasulullah. Mereka berhijrah, mereka tinggalkan rumahnya, barang-barangnya mereka tinggal. Tapi ya Allah kemudian menggantinya dengan yang lebih baik. Nabi Sulaiman akhirnya oleh Allah diganti apa? Ketika dia meninggalkan kuda-kuda terbaiknya itu, ya, karena Allah Ta'ala dia kemudian beli itu semuanya, Allah ganti dengan kendaraan yang tidak merepotkan. Apa? Fasakharna lahur riha. Kata Allah, kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin, ya, yang membawa Nabi Sulaiman rukha'an haitsu asab, kemana saja. Kan enak tinggal orang angin tak repot aja gue pakani. Jadi Allah ganti yang lebih baik. Orang kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, dan kita mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Bagaimana kemudian Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Terus kita yakin. Lanjut, nanti. فقلت وهذا كله بمعرفة السلف بمعرفة السلف الصالح رضي الله عنه بجلالته قدر الصلاة وعظم موقعها من الدين. Kata Habib Haddad, kenapa mereka bisa seperti itu? Ya. Keadaan-keadaan cerita-cerita yang menakjubkan tadi dari para salafus saleh, kenapa bisa seperti itu mereka? Kata Habib Haddad, hada kulluhu, ini semuanya Habib Haddad lima arifatis salaf, karena pengetahuan mereka para salafus saleh itu radhiyallahu anhu akan kebesaran dan keagungan kadarnya sholat. Ya, mereka tahu betul bagaimana kedudukan sholat itu dari agama, dalam agama. Makanya mereka sangat mengagungkan persoalan sholat. Mereka paham. Waalaikumsalam. Nah, sedangkan kita ini yang tidak seperti itu ya karena kita nggak tahu, nggak kebiasa-biasa sholat itu. Karena sholat itu yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. وقد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على 40,000 صف من الملائكة في كل صف 70,000 عشرة منها قيام لا يركعون عشرة منها قيام لا يركعون وعشرة منها ركوع لا يسجدون وعشرة سجودا لا يرفعون وعشرة قعودا لا يقومون وجمع جميع ذلك لعباده المؤمنين في ركعتين يصليهما فانظر
minnatihi. minnatihi wa fadlihi ala ibadihi al-mu'minin. Wa qad qala Allah sallallahu alaihi wasallam, masalus salati Shalawatil khamsi. masalus salawatil khamsi masali nahrin dinaru Qadrin. umrin ala babi ahadukum yaqtahimahu fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratan. Khamsa marratin. Khamsa marratin. Aftatiru afatarawna dhalika yubqi alaihi min dinarihi syai'an min daranihi syai'an. Qalu la. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salati ila as-salati kaffaratan lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Nah, setelah sampai riwayat kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi pekerjaan sholat ini. Pekerjaan sholat itu kan dalam satu rakaat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan nah, sama Allah dibagi pekerjaan-pekerjaan sholat ini ada arba'in alaf shaf. Ada 40.000 barisan dari malaikat. Fi kulli shaffin, di setiap shafnya malaikat tadi, dari barisan-barisan malaikat tadi, di setiap shafnya itu ada sab'una alfan, ada 70.000 malaikat. Di mana 10 diantaranya pekerjaannya berdiri saja. Malaikat ada yang berdiri tok sholatnya. Layar kaul mereka nggak ruku. Dan 10 lagi ruku saja, nggak sujud. Ya, ruku terus kerjanya. Ada yang 10 lagi sujud, nggak bangun dari sujudnya. Ada yang 10 lagi yang duduk saja, nggak berdiri. Ada 10 lagi yang apa? Wa jama'a jami'a dzalik, lalu oleh Allah Ta'ala semua pekerjaan malaikat ini, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, itu oleh Allah Ta'ala dikumpulkan semuanya. Bagian-bagian dari pekerjaan itu dijadikan satu oleh Allah kepada siapa? Kepada hambanya yang mukmin, kepada kita sekalian dalam sholat kita. Ya, karena kita sholat itu kan kita berdiri, setelah itu ruku, setelah itu i'tidal, setelah itu sujud. Nah, itu Allah bagi kepada malaikat. Ada malaikat yang ditugas berdiri terus. Dari sejak dicipta sampai nanti hari kiamat. Mereka kerjanya sujud terus. Nah, yang kita dikumpulkan semua dari yang malaikat yang macam-macam itu dikumpulkan untuk kita semua. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah kumpulkan semua itu bagi hambanya yang mukmin dalam 2 rakaat. Allah kumpulkan dalam 2 rakaat yang kita lakukan. Maka kata Ibnu Haddad, coba lihatlah engkau bagaimana besarnya karunia Allah Ta'ala kepada hambanya. Di mana dalam 2 rakaat salat itu sudah memadukan pekerjaan-pekerjaan mulia dari pekerjaan para Rasulullah bersabda, tapi tahu kita malaikat tadi yang mulai sejak awal dicipta sampai nanti kiamat, ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang macam-macam. Mereka itu nanti di hari kiamat ketika di hadapan Allah masih mengatakan begini, mereka para malaikat, ya Allah, ma arafnaka haqqa ma'rifat. Ya Allah, kami tidak mengetahui Engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma abadnaka haqqa ibadati, kami tidak beribadah kepada Engkau ya Allah dengan sungguh-sungguh ibadah. Jadi mereka masih merasa seperti itu para malaikat itu. Ya, yang sudah sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah, tapi masih merasa mereka masih belum melaksanakan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Nah, itu apalagi kita, ya. Yang kita nggak merasa itu, sudah banyak kita itu, ya ibadah. Rasulullah bersabda bahwasanya kata Nabi, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti halnya nahrin, ghamrin, seperti halnya sungai. Yang sungai itu berada di depan pintu setiap orang di antara kita. Salah seorang di antara kita. Di mana orang itu tadi, orang yang depan pintunya ada sungai,
itu rumahnya. Orang rumahnya itu setiap hari mandi 5 kali dari sungai. Nah, kata Rasulullah, kalau mandi 5 kali, adakah tersisa kotoran di tubuhnya orang itu? Hal baqiya min daranihi syai'un? Adakah akan menyisakan kotoran di tubuhnya? Adakah daki yang tetap nempel di tubuhnya orang itu kalau orang mandi 5 kali? Atau mandi berapa kali? 2 kali. Ya 1 atau 2. Manglok ya anu. Ini kalau sampai 5 kali ya pasti bersihnya luar biasa. Sama, sholat juga begitu. Kita sholat 5 kali itu artinya kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Insya Allah kalau udah sholatnya full lengkap 5 kali, insya Allah terhapus. Rasulullah juga bersabda, as-shalah ila shalah kafaratun lima bainahum. Satu sholat ke sholat berikutnya itu menghapus terhadap dosa-dosa di antara keduanya. Selama apa? Dengan catatan idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Memang yang terhapus dengan sholat ini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu kata Allah akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, menghapus terhadap dosa-dosa kita. Al-hasanat di antaranya yang rutin kita lakukan 1 hari 5 kali adalah sholat. Ya, sholat 5 waktu itu. Ini akan menghilangkan. Wudhu saja menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Langkah kita ke masjid itu juga menggugurkan dosa. Jadi banyak Allah Ta'ala memberikan sebab-sebab terampuninya dosa. Ya, dari wudhunya, langkahnya, kemudian sholatnya, itu semuanya bagian dari sebab-sebab yang akan menyebabkan terampuninya dosa. Ayo. Wakana jadi. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة يقول قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها يريد بالنار الذنوب وبإطفائها القيام إلى الصلاة فإنه مكفر للسيئات ومذهب لها. قال تعالى وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. Ya. Adanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila datang waktu sholat, dia berkata kepada masyarakat, "Qumu ila narikum." Ayo berdirilah kalian, ya, mendatangi kalian menuju kepada api yang kalian nyalakan untuk kalian padamkan. Nah, apa yang dimaksud api itu yang kita nyalakan? Dosa-dosa kita. Jadi kita ini di luar sholat menyalakan api yang akan membakar kita dengan dosa-dosa kita. Nah, dengan sholat itu artinya apa? Kita memadamkan api tadi. Ya. Luar sholat kita berobar, di dalam sholat kita mati apinya. Supaya tak ngobar kita. Fa'atfi'uha, maka padamkan diri. Jadi memadamkannya dengan kita melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat menjadi mukaffir lisayyi'at, ya, menghapus, melebur terhadap dosa-dosa, wa mudhibun laha, dan menghilangkan terhadap dosa. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat kata Allah, tarafai nahar, di 2 penghujung siang, ya, wa zulafan minal lail, dan dari bagian dari malam, ya, subuh, maghrib, isya, itu zulafan minal lail. Sedangkan yang 2 itu adalah zuhur sama asar, ya. Innal hasanat kata Allah. Jadi ayat innal hasanat ini memang setelah adanya perintah wa aqimis shalah, Allah gandengkan bahwa menunjukkan al hasanat di sini adalah sholat 5 waktu.
Innal hasanati, bahwasanya sholat 5 waktu itu, kebaikan-kebaikan yang sholat 5 waktu ini, yudhibnas sayyi'at, dapat menghilangkan dosa-dosa. Dari dzikra lidzakirin, yang demikian itu kata Allah adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat, ya, bagi orang-orang yang mau. وقد ورد عن هذه الآية نزلت في رجل نزلت في رجل أصاب من الإمرأة من امرأة ما دون الزنا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه. أن يقوم عليه الحاد فلما يزيد عليه حتى أقيمت الصلاة فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته استحضره فقرأ عليه هذه الآية فقال الرجل حدالي خاصة أم للناس عامة قال بل هو للناس عامة. Ya, dan telah datang pula riwayat bahwasanya ayat ini, ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at tadi ya, ini turun berkenaan seseorang, ada seorang laki-laki dari sahabat yang asaba min imra'atin, dia berbuat jelek, ya, maksiat dengan seorang perempuan, tapi maduna zina, ya, dia tidak melakukan zina dengan perempuan itu, ya, mungkin dia menciumnya, ya, bukan berzina, bukan, tapi sahabat ini merasa menyesal akan perbuatannya itu. Akhirnya dia datang pada Rasulullah SAW, bertanya pada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah an yuqima alaihi had, agar Rasulullah menegakkan had, hukuman kepada orang ini, minta untuk dicambuk. Falam yurd alaih, tapi Rasulullah SAW tidak menjawab, tidak menyambut permintaan orang ini, sahabat itu. Hatta uqimatus shalah, sampai nggak dijawab sama Rasulullah permintaannya orang ini, nggak ditanggapin apa-apa sama Nabi sampai iqamah. Akhirnya setelah iqamah Rasulullah sholat. Falamma faragha alaihi salatu wassalam min sholatihi, setelah selesai sholat Rasulullah istahdarahu, dan Nabi minta didatangkan, mana tadi orang yang bertanya, mana orang yang datang tadi meminta sesuatu padaku. Akhirnya didatangkan orang itu, dipanggil oleh Nabi, datang, faqara alaihi al-ayah, kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, ya. Nabi membacakan ayat ini, maka rajul, kemudian setelah Rasulullah membacakan ayat ini, kan isinya ayat ini bahwasanya sholat ini yang menghapus terhadap dosa-dosa kecil. Dan yang dilakukan oleh laki-laki ini bukan zina, kalau zina dosa besar, enggak, ya. Ini enggak melakukan zina, ya, mungkin bersentuhan, cium misalnya, ya, enggak sampai melakukan perbuatan zina. Nah, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk saya saja? Kata sahabat ini, hadza li khassah ya Rasulullah, ini khusus untuk saya Rasulullah ayat ini, katanya. Am linnasi amma, atau untuk manusia yang lainnya juga secara umum? Rasulullah mengatakan bal huwa linnasi ammatan, bahwa ayat ini adalah untuk semua orang. Ini bukan hanya dikhususkan untuk sahabat ini, enggak. Ya, siapapun yang melakukan sholat, maka sholatnya akan menghapus terhadap dosa-dosa kecilnya. Innal hasanati yudhibnas. Ya, apalagi di zaman kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang kemaksiatan dia merajalela. Makanya syukur, alhamdulillah ada sholat yang kita lakukan, ya, ada tilawah Quran yang bisa kita baca, ada istighfar yang kita bisa ucapkan. Nah, itu semuanya sebagai apa? Menghapus terhadap dosa-dosa kecil. Orang yang sekarang keluar ya pasti
Kalau itu salah. Kalau waktu itu Maksiat. Sekolah kan. atau mau suatu saat ya terus susah. Aku degen susah. Tahu saya pun di dalam kamar aja banyak. Ini Ustaz. Nah, Itu mungkin Lempar masuk aja. hadis Rasulullah yang Syaitan, setiap syaitan. rumah orang mukmin yang bakal kena datang fitnah itu ini Ustaz. lanjut ganti. Salat Kultu. kultu. قلت فيه دليل على أن صغير Anna saghaira أن saghaira صغائر من السيئات تكفر بالصلوات وغيرها من الحسنات والتوبة منها أعني الصغائر مع ذلك أتم وأحوت Ya, aku berkata kata Ibnu Hajar, aku mengatakan bahwasanya fihi dalam ayat ini dalil adalah bukti, adalah dalil bahwasanya dosa-dosa kecil itu anas shaghair minas sayyiat, termasuk kejelekan. Ya, dosa kecil itu adalah bagian dari kejelekan yang dapat dihapus dengan sholat lima waktu. Ya. Innal hasanati yudhibus sayyi'at. Wa ghairiha minal hasanat, begitu juga dapat dihapus dengan selain sholat dari kebaikan-kebaikan yang lain. Utamanya sholat. Ya, wa taubati minha, dan taubat itu adalah bagian dari kebaikan. Taubat adalah bagian dari. Oh, bukan. Ini masih berlanjut ya, maaf. Wa taubatu minha, ini membuka kalimat lagi ya. Dan orang bertaubat dari kejelekan, akni as-shaghair, yakni dosa-dosa kecilnya, ma'adzalika, di samping itu ya, selain dia sholat, dia bertobat kepada Allah, itu kata Ibnu Hajar atamu, itu lebih sempurna. Jangan berak, maksudnya lagi ampu apa jangan, astera yang pun jangan. Selain dia sholat, dia juga bertobat. Itu kata Ibnu Hajar, atamu lebih sempurna, wa ahwatu lebih berhati-hati. Ya. Selain dia sholat, dia bertaubat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, kata Rasulullah pertama, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapus kejelekan. Ya karena orang kan kita pertama nggak maksum, gitu kan? Bisa jadi jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ketika jatuh dalam perbuatan dosa, ikuti dengan kebaikan. Pertama ya beristighfar. Kedua ikuti perbuatan baik yang lain, sedekah, apa ya, untuk menebus kejelekan-kejelekan itu. Dia sholat, dia berwudu, sholat, bersedekah, ikuti dengan kebaikan. Niscaya kata Nabi akan menghapus. Yang ketiga Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia ini, dengan seluruh orang dengan akhlak yang baik. Ini menjadi sebuah kaidah, ya, menjadi kaidah Quran. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwasanya kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan. Ini menjadi kaidah Quran. Lanjut, diganti. Haji. Baris. Qultu wala hadi ala Wala hadda ala rajilu fima asabahu minal marati duna zina minal qablita minal qiblati wal lamsi
والنحو ذلك ولكنه ولكن hasibah. حسب أن عليه في ذلك Haddan. حد والله ورسوله A'lam. أعلم. Nah, aku berkata lagi, kata Ibnu Hajar, aku mengatakan bahwasanya tidak ada had. Had itu ya hukuman cambuk, itu had ya. Atau rajam bagi yang berzina muhsan, itu namanya had. Tidak ada had atas seorang yang melakukan dosa dengan perempuan di mana dia tidak melakukan zina. Jadi perbuatan dosa yang selain zina dengan perempuan, maksudnya yang tidak berzina ya, perbuatan dosa yang dia lakukan, minal qubla dan mencium, wal lamsi dan menyentuh ya, itu kan tidak sampai berbuat zina. Itu tidak ada hadnya, tidak ada hukuman had seperti hanya zina yang dicambuk atau dirajam kalau dia sudah punya suami atau punya istri ya. Tapi kalau tidak zina ya enggak. Makanya Rasulullah ketika ada orang datang pada Rasulullah mengadukan dirinya bahwa berbuat zina, Nabi masih bertanya-tanya kepadanya. Oh, barangkali kamu tidak sampai berzina. Enggak gegabah Nabi, enggak langsung dilaksanakan hadnya, enggak. Barangkali kamu hanya sekedar bercumbu. Tapi ketika dia sudah meyakinkan bahwa dirinya berzina, baru itu pun memang Rasulullah masih diberi kesempatan pulang wanita itu. Ya, suruh pulang dulu sama Rasulullah sampai betul nampak akibat dari perbuatan zina itu. Nah, setelah lama dia kemudian kembali lagi pada Rasulullah setelah hamil, datang pada Rasulullah, ini aku sudah hamil sekarang. Akhirnya Nabi suruh pulang lagi, ya sudah kamu pulang dulu sampai lahir. Karena nggak mungkin dicambuk saat dalam keadaan hamil kan, nggak mungkin dirajam dalam keadaan hamil karena anaknya nggak berdosa. Akhirnya pulang lagi. Setelah melahirkan sampai kemudian dia sudah dipegangin makanan untuk meyakinkan pada Rasulullah bahwa anaknya sudah bisa makan, baru dia datang lagi pada Rasulullah membawa anaknya itu yang dipegangin makanan itu. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang sebelumnya ya, setelah lahir dia datang lagi pada Rasulullah, tapi Rasulullah suruh pulang lagi sampai kamu susui selama 2 tahun ya. Nah, setelah dia menyusuinya dan sudah anaknya sudah bisa makan, baru dia datang lagi pada Rasulullah. Nah, ini luar biasa kan. Rasulullah menyatakan ini betul-betul bertobat kepada Allah. Kalau orang nggak takut sama Allah, dikasih kesempatan pulang ya lari, nggak balik lagi. Ya. Tapi sama Rasulullah suruh pulang, balik lagi. Rasulullah suruh pulang, balik lagi. Ya. Artinya orang ini betul-betul ingin membersihkan dirinya. Baru kemudian setelah ada sahabat yang sanggup untuk bersedia mengambil anak ini, baru dilaksanakan hukuman itu, dirajam. Memang rata-rata terjadinya had di masa Rasulullah itu berdasarkan pengakuan, ya, pengakuan seseorang, bukan laporan. Menyerahkan diri. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, idra'ul hudud bisyubuhat. Kata Nabi, hindari had ini dengan adanya kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita bukan harus semangat melaksanakan had, enggak. Tapi bagaimana orang nggak berbuat zina, bagaimana orang nggak berbuat maksiat, itu semangat kita. Melakukan langkah-langkah preventifnya itu yang paling harus semangat kita. Bukan semangat menghukum orang, bukan. Nabi masih mengatakan begitu, idra'ul hududa bisyubuhat. Ada yang kemungkinan, makanya ditanya sama Nabi, oh kamu mungkin nggak berzina, kamu hanya sekedar begini-begini ya. Nah itu kan, bukan langsung semangat untuk melaksanakan hukumannya. Masih dicarikan kemungkinan-kemungkinan. Lanjut, diganti. Wa minal mahafadzatu Wa minal muhafadzati ala salatu wa ila qaima al mada wa mata wa ma wadaba
wal muwadhabatu والمواظبة على fi'liha فعلها في جماعة وذلك الصلاة في الجماعة tafdulu تفضل على صلاة وهذا bisab'in بسبع وعشرين wa ishrina. وعشرين درجة. Ya, termasuk selanjutnya ini kan pembahasan dari awal ya tentang sholat itu. Beliau menguraikan tentang konsekuensi dari perintah untuk menjaga sholat dan menegakkan sholat. Karena perintahnya kan begitu, kita disuruh menegakkan dan menjaga. Nah, bentuk-bentuk penjagaan terhadap sholat dan bentuk-bentuk menegakkan sholat itu bagaimana? Dari awal beliau mengatakan di antara bentuk menjaga dan menegakkan, di antara begini ya. Nah, selanjutnya beliau mengatakan termasuk menjaga dan menegakkan sholat itu adalah melakukan sholat dengan secara mudawamah, secara terus-menerus, rutin. Wal muwadhabah ala fi'liha, rutin melakukannya. Fil jama'ati, dalam melakukan sholat dengan rutin dalam berjamaah. Jadi berjamaah ini bagian dari cara menjaga sholat. Ya, rutinnya kita melakukan sholat berjamaah. Itu bagian dari perintah menjaga dan menegakkan sholat. Jadi ada 3 hal yang tidak ada perbedaan di antara siapapun, tidak ada perbedaan. Pertama apa? Melakukan sholat di masjid. Tidak ada perbedaan. Siapa yang berbeda? Tidak ada. Yang kedua apa? Melakukan sholat secara berjamaah. Tidak ada perbedaan. Sepakat bahwa kita semuanya dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin perbedaannya masalah hukumnya, apakah wajib, apakah sunnah muakkad, ya. Tapi kalau masalah sholat jamaahnya di masjid itu nggak ada perbedaan, semuanya sepakat. Apa lagi yang tidak ada perbedaan? Nah, selain itu apa? Sholat berjamaah di masjid, apa lagi? Nah, dan hal itu karena sholat berjamaah ini tafdulu, lebih utama, melebihi ala sholati wahdah, sholatnya sendirian, bisa bi'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. Ya. Bedanya orang sholat berjamaah dengan tidak itu ada 27 derajat. Kalau nggak sholat, kalau sholat sendiri ya 1. Kalau berjamaah 20 tuh 27. Jauh bedanya, jaraknya itu jauh bedanya 1 ke 27. Lanjut, diganti. Wawarota bihi ala hadisu as-sahihu Fil hadis as-sahih. Fil hadis as-sahih. fihi apa bihi? Bihi fil hadis as-sahih. Ada dua-dua, ada sama-sama disebutkan. Enggak ada fi-nya nih kan? Oh, ditambah. Fil hadis as-sahih. Salah cetak. Wawarota bihi al hadisu fi. Oh, yang antum tidak ada ya? Nggak ada. Oh, ada. Berarti kalau tidak ada, kama warada bihi al hadisus sahih, betul. Menjadi fa'ilnya warada. Wawarota bihi al hadisu as-sahihu faman tasahala bihadzal ribhi ad-diniyyi al-ukhrawiyyi alladhi la ta'aba fi tahsilihi wa la masyaqqata fi nailihi faqad aldumat an masalihid dini ghaflatuhu wa qultu fi amril akhirati rughbatuhu Wa qalat fi amril akhirati rughbatuhu la siyaman wa huwa ya'lamu min nafsihi kasratan kasratu tumma yahmiluhu ma yatahammaluhu min
bi wa yuqasu Wasi. wa yuqasi fi masyaqqati fi talabi ribhi ad-dunya al-yasiri al-haqiri wa idha hasura lahum minhu syai'un Tafihun. takfihun bita abi kasirin Ila bin kasirin. bita abin kasirin Nasya. nasya ta'abuhu Ta'abahu. nasya ta'abahu wa adamana lahu minar ribhi ad-dunya al-faniyati Gunman. gunman Jasiman. Jasiman. jasiman afala yakhsha man ya'rifu min nafsihi hadzal awsaf Hadir. min nafsihi hadhil awsafa ayyakuna indallah minal munafiqina fima wa'adallah bihi minal mutakas Kikin. mutasak Kikin. kikin. Baik. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya kama warada bihi fil hadis sahih, ya, sebagaimana salat jamaah itu telah dijelaskan bahwa salat jamaah lebih utama dari salat sendirian, perbandingannya 27 derajat. Lalu Hazrat mengatakan, siapa orang yang mengentengkan keuntungan agama yang bersifat akhirat ini, yang mana orang memperolehnya tanpa harus bersusah payah. Orang salat jamaah apa capeknya? Tidak ada kan? Dia mungkin cuma harus keluar dari rumahnya menuju masjid. Nggak capek dalam memperolehnya, nggak ada kesulitan dalam dicapainya. Nah, lalu kalau sudah bisa dicapai dengan tanpa bercapek-capek, tapi orang mengentengkan, maka apa kata beliau? Faqad azumat an masalihid dunya ghaflatuhu. Sungguh telah kelalaiannya telah menjadikan lengah berat dari mendapatkan kemaslahatan agama. Artinya menunjukkan ini orang yang lalai dari kemaslahatan akhirat, kemaslahatan agamanya. Orang kita mendapatkan pahala sebesar itu tanpa harus bersusah payah kok, ya, nggak capek gitu. Tapi orang nggak tertarik, bahkan mengentengkan. Nah, itu menunjukkan akan beratnya kelalaiannya. Selanjutnya apa? Wa qalla fi amril akhirati raghbatuhu, dan sangat minim orang ini keinginannya terhadap urusan akhirat. Jadi apa yang nggak sholat jamaah ini, yang lebih memilih untuk sholat di rumahnya sendirian, itu sudah tanda bahwa keinginannya terhadap urusan akhirat itu minim. Ya. Kalau dia memang betul-betul menginginkan akhirat, dia keluar, dia pergi ke masjid, dia sholat jamaah. Ini menandakan bahwasanya minimnya keinginannya. Dia lebih memilih untuk bermalas-malasan, ya. Dengar azan, dengar iqamah, dia masih tiduran. Itu menunjukkan minimnya keinginannya terhadap akhirat. Apalagi dia tahu bahwasanya dia dia dalam keadaan banyak beban-beban yang membebaninya. Minat ta'ab, dia banyak pekerjaan yang membuat dia capek. Wa yuqasi minal masyaq fi talabil dunya. Dia juga mempunyai beban dalam mencari keuntungan dunia yang sedikit, yang remeh itu. Jadi apalagi, ya, kemudian ketertinggalannya untuk sholat jamaah, untuk mendapatkan peluang yang besar itu, pahala yang besar itu dikarenakan dengan capek-capeknya dia dalam mencari dunia yang remeh itu. Wa idza hasala minhu syai'un tafihun bi ta'abin katsir nasiya ta'abahu.
Nah, kalau dia memperoleh sesuatu yang remeh tadi, tapi dengan usaha yang besar yang dia kerahkan, rasa capek yang berat yang dia kerahkan, lupa dia akan rasa capeknya. Seperti yang kita bicarakan tadi, lupa bekto, lupa macam-macam sudah. Ya, karena dia anggap mendapatkan keuntungan besar dari usahanya. Sampai melupakan segalanya. Kemudian dia menganggap mana lahu apa yang dia peroleh dari keuntungan dunia ini ghunman jasiman sebagai sebuah keuntungan yang besar. Hingga dia melihat pahala salat jamaah itu sangat kecil. Makanya di zaman Rasulullah SAW Allahumma sholli alaihi. ada sebuah kontrol sosial yang sangat luar biasa. Di mana sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, la yatakallam bukan Ibnu siapa ya, sahabat mengatakan la yatakallamu minna illa munafiq. Enggak ada yang enggak sholat jamaah kecuali dia munafik. Itu dibangun itu sebuah kontrol sosial itu. Sehingga orang takut enggak untuk enggak sholat jamaah. Karena akan dicap dia munafik. Ya. Sampai kata Ibnu Mas'ud, wa innahu la yuhada baina rajulain. Sampai ada di antara kita itu yang dibopong, erebing. Karena tak bisa mencengar, tak bisa jalan, sampai erebing ke masjid itu. Di antara dua orang, diantar, digotong. Nah, begitu semangatnya mereka untuk sholat berjamaah. Maka kata Ibnu Hajar, afala yakhsha, apakah tidak khawatir, apakah tidak takut? Man ya'rif min nafsihi hadhihi al-awsaf, yang sadar akan ada apa yang ada pada dirinya dari sifat-sifat ini, an yakuna indallahi minal munafiqin, dia termasuk di sisi Allah termasuk orang munafik. Ya. Jadi kalau orang lebih mengutamakan urusan dunianya ini daripada untuk meraih keuntungan akhiratnya, dia khawatirkan dia termasuk orang. Orang kalau sholat berjamaah selama 40 hari, yang dia nggak terlambat selama 40 hari itu, dia mendapatkan kepastian, dia tertulis selamat dari kemunafikan. Bara'atun minan nifaq. Masya Allah. Orang itu bersih dari penyakit ini. Kalau 40 hari nggak terlambat sholat. Gak bisa belah. Wa fi ma wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin, dan dia juga bisa tercatat di sisi Allah termasuk orang yang ragu dengan apa yang dijanjikan. Kalau dikatakan nggak ragu, gimana orang dia nggak semangat? Dia menunjukkan bahwa dia termasuk orang yang ragu terhadap apa yang dijanjikan Allah. Lanjut. Walam yabluguna Yabluguna fil jumlah ma ballagna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatan wahidah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jami'ati ila munafik maklumin nifaq. Walau kana rijalu rajulu ya'ti yu'ta bihi ala ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadi bainar rujulaini minal kibri hatta yuqama fis safi. Nah, tadinya Ibnu mengatakan, dan tidak ada riwayat yang sampai pada kita di antara semua apa yang telah sampai pada kita dari riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sholat sendirian. Itu nggak ada. Wala sholatan wahidatan, sekali saja nggak pernah. Nggak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu sholat sendirian. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi ya, yang saya sampaikan tadi.
Laqad ra'aituna, kata Ibnu Mas'ud, kita melihat kami para sahabat itu, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah ada yang ketinggalan dari sholat jamaah, yakni sholat jamaah, illa munafiqun, kecuali dia orang munafik. Makluman nifaq yang benar-benar diketahui akan kemunafikan. Jadi ini saya katakan ini sebuah kontrol sosial yang sangat luar biasa, menjadikan orang takut untuk tidak sholat jamaah. Makanya orang munafik yang benar-benar munafik itu tadi, dia bermalas-malasan ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Karena nggak akan diketahui oleh sahabat yang lain bahwa dia nggak sholat jamaah. Tapi kalau zuhur asar dia takut nggak sholat jamaah, karena pasti akan diketahui oleh dia munafik. Tapi kalau maghrib isya bermalas-malasan dia. Nggak malam kayak itu ngoreng. Selanjutnya kata Ibnu Mas'ud, walaqad kana ar-rajulu yu'tabihi, dan sungguh ada orang, kata Ibnu Mas'ud, dari sahabat itu yu'tabihi, yang didatangkan dia ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW, yuhada baina rajulain, dia dibawa atau digotong di antara dua orang, erebi gitu kan, tonton. Minal kibar, karena usianya yang sudah tua. Hatta yuqama fi shoffi, sampai didudukkan di dalam shof. Sampai didudukkan dalam shof. Sekarang tapi kita banyak melihat ya di masjid-masjid itu ada kursi ya, itu untuk menyediakan orang-orang yang sudah tua gitu. Jadi masya Allah, kalau dulu kan ada itu. Karena artinya kesadaran untuk orang untuk sholat jamaah sudah bertambah. Nanti lanjut. Walamma saka Ibnu Ammakatu Ummi Maktum min a'mari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu laqa idalahu wa karolahu ma bilma dinata nanti yauma idin minal abari wal hawa wa bu'di manazalahu an wa bu'di minazilahu manzilihi anil masjid liyadarahu anil madi as-salat il jamaah fa'adarahu dikruhu bihadihi asya'a kulliha falamma qama wa dhahaba da'ahu alaihi salatu wassalam falamma raja'a ilaihi qala lahu hal tasma'u hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah faqala ni'ma na'am faqala lahu sallallahu alaihi wasallam fahalumma la yani bidhalik ta'ala ila salat fala adzalika fala adra lak. ya Ketika sahabat Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum dia mengadu pada Rasulullah SAW. Sahabat Ibnu Ummi Maktum ini ada apa? Dia buta, tunanetra ya.
Dia suatu saat mengadu pada Rasulullah bahwasanya pertama tidak ada yang menuntun dia, tidak ada orang yang bisa menuntun dia, mengantarkan dia ke masjid. Yang kedua, dia bercerita juga pada Rasulullah, di perjalanan banyak sumur, dia khawatir jatuh dalam sumur karena buta. Ya. Oh, yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid, dari Masjid Nabawi, rumahnya dia jauh. Tujuannya dia mengadukan liya'darahu, supaya Rasulullah memberikan udzur kepada sahabat ini minal maji di sholatil jamaah, daripada mendatangi sholat jamaah, agar mendapatkan rukhsah dari Nabi. Fa'adzarahu ba'da dzikri, setelah Rasulullah mendengarkan apa yang dia sebutkan, maka Rasulullah memberikan udzur kepada orang ini, kepada sahabat itu. Lihadil asya, karena beberapa hal tadi yang telah dia sampaikan. Tapi ternyata setelah sahabat waktu pergi, pada maqamah, setelah berdiri dari Nabi dan pergi, dia sudah da'ahu, setelah dipanggil lagi sama Nabi. Ya, Nabi memanggilnya. Pada maraja ilahi, setelah dia kembali menghadap pada Rasulullah, ditanya sama Nabi, hal tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah kamu dengar panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Kan dia buta, ya kan? Pertanyaannya Nabi, apakah kamu dengar enggak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Qala na'am, iya ya Rasulullah, aku dengar. Kalau kamu dengar, kata Rasulullah, fahalumma hala, maka kamu sambut panggilan itu. Ya. Coba kalau buta saja masih suruh datang ke masjid, gitu kan? Apalagi dia nggak buta kan? Gitu. Sahabat waktu ini adalah sahabat yang menjadi sebab turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma, ya. Kenapa? Karena pada waktu dia kebiasaan Abdul Maktum ini kalau datang pada Rasulullah, dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepada anda. Alimni ya Rasulullah mimma 'allamakum. Ini yang sering diucapkan oleh Abdul Maktum kepada Rasulullah. Nah, suatu saat Rasulullah sedang sibuk mendakwai para pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba datang Abdul Maktum dan menyampaikan seperti biasanya. Hanya Rasulullah berpaling dari Abdul Maktum dan berkeluh dahi Nabi. Ya, kemudian turun ayat itu. Abasa wa tawalla, berkerut dahi Rasulullah dan berpaling, anja ahul a'ma, tatkala datang pada beliau seorang yang buta, yakni Abdullah bin Ummi. Ya. Itu kan secara spontanitas Nabi, karena Rasulullah nggak ingin diganggu keseriusan Nabi mendakwai para pembesar Quraisy yang sangat diharapkan oleh Nabi keislaman mereka. Itu wajar, ya. Spontan Nabi berkerut dahinya dan berpaling dari Abdullah. Tapi kemudian ditegur oleh Allah. Tapi ini surat ini menunjukkan akan kejujuran Nabi. Kalau Nabi tak jujur ya, wah dia suratnya negur sengkok sini tak apa keluaran. Ya simpen. Ya tapi enggak, semua ini disampaikan oleh Nabi, walaupun isinya teguran untuk Rasulullah, itu disampaikan oleh Nabi. Saya kadang-kadang merenungkan ini, saya katakan, kalau seandainya Al-Quran itu turun sama kita, mungkin dari awal sampai akhir esena teguran. Ya, tapi karena turun kepada Nabi ya, surat-surat yang isinya teguran itu tidak banyak, hanya ada 2 ya yang kita ketahui kan. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah, wahai Nabi kenapa engkau tidak mau tidak mau apa yang Allah halalkan pada engkau. Itu kan Nabi sebabnya kemudian berjanji tidak minum apa itu, ada 2 minuman itu yang halal. Ditegur sama Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Nah ini yang kedua ya, abasa wa tawalla. Tak banyak teguran-teguran itu ada ya. Jadi ada yang turun sama kita, mungkin tidak ada Fatihah, ada. Bisa teguran kepis ya. Itu yang ayat tentang pesan kafir bukan termasuk teguran. Ya, kalau ada ya tidak banyak lah, ya, tidak banyak. Itu pelajaran dari surat Al-Abasa itu sangat luar biasa, banyak pelajaran-pelajarannya. Bagaimana kemudian sikap Nabi setelah ditegur sama Allah, ya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Orang kalau ditegur itu biasanya kan marah, faktor gak saya sebab ditegurnya, tapi enggak. Justru Nabi kemudian kalau Rasul itu datang, itu sama Nabi disambut.
Kata Nabi, marhaban biman ataban. Selamat datang orang yang aku pernah ditegur sama Allah. Sambut sama Nabi kedatangan. Dan ini menjadi dalil anak itu kalau datang disambut. Anak mau berangkat belajar, mau datang belajar supaya disambut anak itu. Jangan dibiarkan berangkat sendiri, jangan. Ya kita hantar, kita sambut. Artinya kita menyambut, menghargai anak itu. Karena orang tua kadang-kadang enggak menghargai anaknya, datang ya tidak, tak dihirau. Nabi menyambut kedatangan waktu. Disambut sama Nabi, marhaban, selamat datang kata Nabi. Di mana ada bani Rabbi, orang yang aku pernah ditegur oleh Tuhan ya Allah SWT. Banyak pelajaran-pelajaran itu sangat banyak sekali kalau kita mau menemukan surat Abasa itu. Dan Nabi Allah Ta'ala juga mengajarkan menegur itu harus bertahap. Nggak boleh orang menegur langsung keras, jangan, bertahap. Pertama kan Allah Ta'ala menyindir saja kan. Abasa wa tawalla, dia berkerus dahi dan dia berpaling. Siapa yang berpaling? Siapa yang berkerus dahi nggak dijelaskan sama Allah kan? Dia, kata Allah. Ini kan sindiran. Jadi begitu cara menegurnya begitu. Dimulai dari sindiran. Baru kemudian berikutnya kan Allah sudah mengajak bicara. Wa may yudrika la'allahu yuzakka, wahai Nabi Muhammad, kau tidak tahu dia ini orang yang ingin mensucikan dirinya. Jadi maksudnya orang yang ingin mensucikan dirinya. Itu sudah mengajak bicara Nabi. Engkau gimana wahai Nabi Muhammad, orang yang datang pada kamu dengan hati yang takut kepada Allah, kamu biarkan, kamu tidak hiraukan. Sedangkan orang yang tidak takut sama Allah, yang acuh tak acuh itu, orang-orang Quraisy, kamu perhatikan. Ya. Tegurannya Allah semakin tinggi gitu. Jadi ada tahapan orang menegur itu. Kalau pada akhirnya Allah mengatakan sekali-kali tidak, wahai Muhammad, jangan. Ya, nah, begitu. Jadi ada tahapan dalam menegur itu, ada tahapan. Nah, sikap elegan yang ditunjukkan Nabi ini itu yang luar biasa. Setelah ditegur sama Allah Ta'ala, beliau menyambut. Terus yang kedua apa? Abdul Maksum ini sama Nabi diangkat jadi muadzinnya pada sholat subuh. Ya, ini kan sikap elegannya Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi ini sering mengangkat Abdul Maksum ini sebagai khalifah beliau sementara ketika Rasulullah pergi berperang. Karena dia kan gak ikut perang, dia udur, buta. Dia gak ikut perang. Hanya sama Nabi diangkat untuk jadi khalifah sementara di Madinah. Ketika Rasulullah pergi berperang atau pergi kemana, sebagai pengganti beliau sementara adalah Abdul Maksum. Jadi diberi ini namanya diapresiasi. Ini menunjukkan sikap elegan Nabi yang sangat luar biasa. Orang biasa menegur baca sing ampun gitu. Nah itu bukan sikap yang baik. Lanjut nanti. Ya sudah selesai deh ya. Nah, lanjut. Ya. Karena alaihi salatu wassalam bi'ihraqi buyuti aku alaihim binari kanu yatakhallafuna an salat fil jamaah. Kadzalika warada fil hadis wa huwa ghayatu fit tasdid wa tahdid liman taraka salat al jamaah min ghairi udrin sahihin. Ya, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, siapa orang yang mendengarkan adzan? Man sami'an tidak. Siapa yang mendengar adzan? Fariqan, dalam keadaan kosong. Ya. Artinya dia enggak disibukkan dengan sebuah urusan yang artinya tidak sakit, tidak ada. Sahihan, sehat badannya. Kalau yujib, kalau dia enggak menyambut panggilan adzan itu, fala sholata lahu, maka tidak sempurna sholatnya. Ya. Dengar adzan dalam keadaan sehat dia, tapi dia memilih sholat sendirian. Itu kata Nabi, la sholata lahu. Artinya tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, tidak sempurna.
Dan bahkan Nabi SAW pernah berkeinginan, waqad hamma alaihi salatu wassalam, Nabi berkeinginan, menginginkan apa? Bi'ihraqi buyuti aqwamin alaihim binar, membakar rumah-rumah orang-orang yang apa? Kanu yatakhallafuna 'anis shalah, orang-orang yang enggak melaksanakan salat jamaah, yang diam di rumah enggak salat jamaah, itu Nabi berkeinginan kuat untuk membakar rumah. Jadi Nabi menyuruh sahabatnya jadi imam, beliau keliling nyari rumah yang, tapi keinginan Nabi itu nggak sampai dilaksanakan. Seandainya sampai dilaksanakan, maka sepakat ulama bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Tapi karena nggak sampai dilaksanakan, hanya merupakan sebuah keinginan yang kuat, makanya kemudian terjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Yang mewajibkan tapi bukan mengatakan ini bagian dari rukunnya sholat sehingga sholat tetap sah. Ya, bukan kemudian sholat jamaah itu menjadi rukunnya sholat, enggak, atau syaratnya sholat, tidak. Itu yang mewajibkan, tapi mereka tidak mengatakan ini syaratnya sholat sahnya sholat. Artinya yang nggak sholat jamaah tetap sah. Apa Minimal harus di sunnah masjid. muakkad. Harus di masjid. Kalau sholat jamaahnya di rumah gitu. Nah, ya boleh, artinya dilaksanakan sholat jamaah di rumah, tapi ya tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Afdalnya kata Rasulullah SAW kan begini, sholat di masjid itu menunjukkan keafdalan, menunjukkan afdaliyah. Artinya boleh orang sholat di rumah berjamaah, tapi afdaliyahnya adalah di masjid. Rasulullah mengatakan afdalu sholatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah, kata Nabi. Paling utamanya sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib, kata Nabi. Untuk sholat sunnah afdalnya di rumah. Kalau perempuan? Hah? Kalau perempuan? Kalau perempuan Afdalnya di rumah. kalau perempuan ini kan hadisnya begini, Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahil masajid, jangan kamu larang para wanita itu untuk masjid. Jadi bukan disuruh ke masjid, tapi jangan kamu larang. Artinya kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. Ya. Sehingga sebagian ulama menentukan keafdalannya mana lebih afdal, wanita di rumah atau di masjid. Sebagian ulama mengatakan itu kondisional. Kalau kira-kira kedatangan para wanita ke masjid menambah syiarnya Allah, maka itu lebih afdal. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak menambah syiarnya Allah, itu justru menyebabkan macam-macam ini, maka lebih afdal di begitu. Afdalnya itu tergantung kondisinya. Ya. Kalau laki-laki sepakat, afdalnya di rumah, di masjid. Ini nampaknya kalau zaman sekarang kayaknya perempuan lebih afdal di masjid. Soalnya saya lihat itu di masjid itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang cuma yang mau ke masjid itu banyak perempuan sekarang. Tapi cak dengan pada buana pun saya kira banyak musola tinggi. Kita nanti bon sih. Posisi. Ya. Kadzalika demikian kata Ibnu Hajar, warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis tadi, ya. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah ingin membakar. Wa huwal ghayatu fi tasydid, ini merupakan puncak dalam ancaman, dalam memberikan ancaman kepada orang yang meninggalkan salat di masjid. Liman yatruku salatan jamaah, yang meninggalkan salat berjamaah min ghairi udhrin sahihin, tanpa uzur yang dibenarkan. Jadi ancamannya berat orang yang meninggalkan salat jamaah. Memang nggak harus di masjid begitu ya. Tapi bagi tetangga masjid ya lebih lagi, nggak harus hanya untuk masjid, lebih lagi. Ya, seandainya diwajibkan di masjid, mungkin banyak rumah yang terbakar. Maksudnya? Kan serobot. Seandainya. Ya Allah.